Shalom anak-anak semua, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4. Pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 3 dengan judul Allah Penolongku yang Setia. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita unik dengan satu sama lainnya. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang setia, karena Dia adalah Allah penolong kita. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya anak-anak untuk subscribe, like, dan share. Silakan anak-anak bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat berkat dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4 ini. Anak-anak, pernahkah kamu sakit? Sepertinya hampir semua orang pasti pernah mengalami sakit ya anak-anak. Dan bagaimana rasanya kalau kita sakit? Tentu tidak enak melakukan aktivitas. Bawaannya pengen tidur terus. Nah, anak-anak, penyakit itu ada berbagai macam jenisnya. Ada penyakit-penyakit yang menular dan ada penyakit yang tidak menular. Nah, hari ini kita dunia dan negara kita terserang oleh penyakit karena virus COVID-19. Dan penyakit ini dia menyebar ya karena virus yang membawanya. Dan penyakit-penyakit menular yang lain pun banyak. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya anak-anak. Kemudian ada juga penyakit yang ringan dan penyakit yang berat. Nah, penyakit yang ringan itu tadi ya semacam flu, pilek, demam. Nah, ini bisa diobati kalau segera diobati. Tapi kalau dibiarkan juga akan menjadi berbahaya anak-anak. Nah, yang berat ini penyakit yang berbahaya, misalnya kanker, tumor, dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa ya supaya kita terhindar dari semua jenis penyakit. Tetapi kalaupun ada penyakit-penyakit, kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak, selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami sakit penyakit. Tidak ada manusia yang kebal terhadap sakit. Tidak ada manusia yang tidak akan kena penyakit. Jadi artinya selama kita masih hidup, kita masih dimungkinkan untuk mengalami sakit. Nah, kali ini kita akan belajar tentang satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu pada zaman Alkitab. Pada masa itu, penyakit yang paling berbahaya pada waktu itu adalah penyakit kusta. Mengapa disebut sebagai penyakit berbahaya? Selain penyakit ini adalah penyakit yang menular anak-anak. Pada zaman itu, orang yang terkena penyakit kusta akan mengalami hidup yang menderita. Mengapa mereka menderita? Begini, karena penyakit kusta ini dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Wah, mengerikan ya. Berarti kalau ada orang kena kusta pada zaman itu, berarti dia kena hukum dari Tuhan. Dan kalau orang yang kena hukum, kena kutuk, pasti orang itu paling berdosa. Wah, anggapannya seperti itu anak-anak. Ya, jadi tidak ada yang main-main pada waktu itu kalau ada ketemu penyakit kusta. Lalu yang kedua, mengapa penyakit kusta itu menderita? Karena dia harus diasingkan dari keluarganya. Dia tidak boleh tinggal bersama dengan keluarganya. Gak boleh, kalau dia seorang suami gak boleh tinggal dengan istrinya. Tidak boleh dengan anak-anaknya. Harus dipisahkan. Bahkan tidak boleh bertemu dengan masyarakat, dengan tetangga sekitar. Karena kalau bersentuhan atau bersalaman misalnya, nanti orang yang sehat itu akan terkena najis. Lalu nanti dia akan tertular dan juga dia tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Makanya orang yang terkena
penyakit kusta harus disingkirkan, harus dijauhkan. Kemudian, mengapa orang yang penyakit kusta ini menderita? Yang ketiga, kalau dia berjalan, dia harus berteriak kusta, kusta, kusta. Jadi kalau dia bertemu dengan orang, misalnya dia lagi jalan begitu nak, lalu ada orang di depannya, maka dia harus berteriak kusta, kusta. Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengar segera menghindar, tidak bertemu dengan orang kusta ini. Wah, kasihan sekali ya hidupnya. Jadi orang yang penyakit kusta pada masa itu sangat menderita. Anak-anak, nah, kita akan belajar dari satu kisah yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, seorang panglima yang mengalami sakit kusta, yaitu Panglima Naaman dari negeri Aram. Kisah ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Dikisahkan seperti ini. Panglima Naaman ini sangat disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberikan kemenangan yang banyak kepada bangsa Aram. Wah, jadi dia dipuji oleh bangsanya, oleh rajanya karena dia selalu memenangkan peperangan. Namun anak-anak, suatu hari Naaman menderita sakit kusta. Jadi mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman belum menjalar ke dalam seluruh tubuhnya, masih ringan sehingga ia masih mampu untuk berperang. Apa sih sebenarnya penyakit kusta itu? Gini loh nak, penyakit kusta ini adalah penyakit yang paling berbahaya memang. Jadi orang yang terkena penyakit kusta, nanti tubuhnya itu akan lepas satu persatu. Misalnya ada jarinya, nanti bisa lepas setelah sekian lama. Bahkan ada juga yang lepas telinganya, lalu lepas hidungnya. Itu adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta. Makanya sangat mengerikan sekali anak-anak pada zaman itu orang yang terkena penyakit kusta. Karena di rumah Naaman ada seorang perempuan, seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Nah, seorang anak perempuan ini mengusulkan kepada istri Naaman supaya Naaman ini disuruh pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Elisa. Jadi perempuan bangsa Israel ini yang ada di rumah Naaman memberitahukan, katanya di Israel, di Samaria itu ada seorang nabi yang bernama Elisa. Nabi itu dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Coba datang ke sana. Begitu kata anak perempuan ini. Ternyata Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud. Apa itu maksudnya? Yaitu untuk memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan Allah. Wah, jadi luar biasa ya. Walaupun anak perempuan ini ada di rumah Naaman, namun anak perempuan ini ternyata ada sebuah maksud dari Tuhan untuk memperkenalkan Naaman kepada Nabi Elisa dan Allah. Mendengar hal itu, Naaman sangat senang karena ini mungkin suatu cara untuk mendapatkan kesembuhan. Naaman dengan segala kebanggaannya sebagai seorang panglima, bahkan memiliki pasukan yang banyak, dia mencari kesana kemari supaya bisa sembuh. Nah, sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Nabi Elisa. Sebagai seorang pahlawan dan dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Iya dong, kan Naaman ini seorang
pahlawan, pasti akan diperlakukan dengan hormat oleh Nabi Elisa. Tetapi ternyata tidak, anak-anak. Nabi Elisa tidak menemuinya. Dia malah menyuruh seorang hambanya untuk menemui untuk menemui Panglima Naaman. Nah, perintahnya pada waktu itu adalah, Naaman, kalau memang kamu mau sembuh, mandilah di sungai Yordan itu sebanyak 7 kali. Nah, kalau kamu mandi di situ, di sungai itu, kamu akan sembuh. Kalau kamu mandi 7 kali. Wah, Naaman mendengar hal itu sangat kecewa sekali. Dia berpikir begini, memangnya di negeriku tidak ada sungai yang lebih bagus daripada sungai Yordan? Di negeriku itu banyak sungai yang bagus. Kenapa aku harus mandi di sini? Wah, dia tidak terima. Padahal cuma disuruh mandi aja loh. Tapi nggak mau dia. Karena pikirnya masih bersih sungai di tempat saya. Di sungai yang ada di negeri Aram. Tetapi para pegawai sangat ingin melihat kesembuhan Naaman. Maka mereka mendesak Naaman dan berkata seperti ini, Naaman, kenapa sih cuma disuruh mandi aja di situ? Itu kan perkara yang mudah. Bukankah jika Nabi Elisa menyuruh sesuatu yang sulit, Naaman mampu melakukannya? Kamu mampu melakukannya. Masa disuruh mandi di situ kamu tidak mau? Lalu Naaman berpikir, iya ya, ini kan perkara mudah, bukan perkara sesuatu yang sulit. Yang sulit aja aku bisa lakukan. Kenapa yang mudah tidak bisa? Wah, karena Naaman ingin sembuh, maka Naaman masuk ke dalam sungai itu. Dia mencelupkan badannya sebanyak 7 kali ke sungai Yordan. Secara luar biasa, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Maka Naaman begitu keluar dari air itu, dia sembuh. Tubuhnya tadi yang penuh dengan borok, tubuhnya tadi yang penuh dengan luka yang tidak bisa disembuhkan. Ternyata hari itu secara ajaib kuasa Tuhan dinyatakan kepada Naaman. Naaman pun sembuh. Wah, Naaman berbahagia. Naaman datang kepada hambanya itu. Dia mengatakan, aku bersyukur karena telah disembuhkan. Bolehkah aku bertemu dengan tuanmu Elisa? Aku ingin memberikan hadiah. Wah, luar biasa ya. Jadi ternyata Naaman ini tahu bersyukur juga. Anak-anak, dari kisah Naaman ini, kita belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuh, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Wah, jadi ternyata kekayaan, kehebatan, kepintaran itu tidak mampu menyembuhkan penyakit anak-anak. Yang mampu menyembuhkan penyakit itu adalah hanya Tuhan Allah saja. Betul anak-anak, bahwa kita pergi berobat ke dokter kalau kita sakit, tetapi yang menyembuhkan tetap Tuhan. Karena Tuhan jugalah yang memberikan para dokter, Tuhan jugalah yang memberikan kepintaran kepada para dokter supaya kita pergi berobat kepadanya. Tetapi sebelum kita minum obat atau pergi ke dokter, ingat, berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang mampu menyembuhkan penyakit kita. Seperti Naaman ini, dia sudah pergi kemana-mana, tetapi suatu hari dia mau datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Dari kisah Panglima Naaman yang sakit kusta tersebut, kita dapat mendapatkan suatu pelajaran buat kita. Yang pertama yaitu bahwa Allah adalah sebagai sumber pertolongan bagi kita. Allah sebagai penolong dalam hidup kita tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga menolong kita ketika kita sakit. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita.
bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Sehebat apapun, kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Jadi yang pertama, dari kisah Naaman ini, kita dapat belajar bahwa Allah itu adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang kedua, sehebat apapun kita ini tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Yang ketiga, pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita selama kita mau datang kepada Tuhan. Anak-anak, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, tentu kita berdoa selalu kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas rahmat-Nya. Kita berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan. Kita berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kalau kita sakit, kita tetap datang kepada Tuhan berdoa, meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang kedua, mari kita juga harus mau menolong orang yang sakit. Itu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita hadir sebagai saudara yang mau menolong saudara-saudara kita yang sakit. Yang paling mudah adalah mendoakan supaya dia disembuhkan. Dan kalau bisa, kita memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Itu cara kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Yang ketiga, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kita sudah diberikan kesehatan, kita jaga, kita rawat dengan baik. Dengan cara makanlah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak mesti mahal, yang sederhana tetapi dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Berolahraga yang teratur. Dan anak ya, pagi-pagi kita berolahraga. Yang ketiga, jangan lupa istirahatlah yang cukup. Nah, ini harus diperhatikan. Makan bergizi, olahraga, lalu istirahat yang cukup. Kesimpulan dari pelajaran ini anak-anak, sehebat-hebatnya manusia, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah. Baik ketika kita mengalami sukacita, maupun ketika kita sedang mempunyai masalah atau duka cita, seperti yang dihadapi oleh Naaman ketika kita sedang sakit, ketika ia sedang sakit kusta. Naaman percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kita pun seharusnya menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Allah, karena Dia sumber pertolongan kita yang utama. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Jadi itu kesimpulannya atas pelajaran kita hari ini ya. Kita disadarkan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas. Sehebat-hebatnya kita pasti memiliki kelemahan. Sehebat-hebatnya kita pasti suatu saat akan mengalami sakit. Oleh karenanya, kita mau meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.